Tepat saat dia melangkah keluar pintu, kabut lembab menerpa kepalanya. Puncak gunung sangat lembab, dan kabut bahkan lebih tebal di pagi hari. Jika itu adalah penglihatan orang biasa, dia hanya bisa melihat sekitar 5 meter. Bahkan jika Tang San tidak terlalu terpengaruh olehnya, dia jelas tidak dapat mengolah mata setan ungu. Tampaknya jika dia tinggal lama di sini, dia harus menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Udara agak dingin, dan hanya sesaat di luar, pakaian Tang San basah, membuatnya tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Saat dia ragu-ragu apakah akan berkultivasi lebih lama lagi, suara ketukan bergema di pintu. "Tang San, kamu bangun?" Suara itu milik Tang Long. "Aku bangun." Tang San buru-buru melangkah maju untuk membuka pintu, menemukan Tang Long membawa kotak makanan di dalamnya. Dibandingkan dengan pengiriman Tang Tian-Tian kemarin, dia jelas membawa lebih banyak makanan. "Ayo, kita akan sarapan bersama." Tang Long juga tidak berdiri pada upacara, meletakkan kotak makanan di atas meja dan membukanya. Di dalamnya ada nampan berisi roti kukus, sepanci bubur panas, serta beberapa telur dan sayuran asin. "Kamu mungkin sibuk hari ini. Makanlah sedikit." "Terima kasih banyak." Tang San tidak berdiri pada upacara. Dia hanya pada usia di mana dia bisa makan, dan kedua bersaudara itu makan dengan sepenuh hati, menghabiskan semua makanan dalam beberapa saat. "Tang San, aku khawatir hari ini akan merepotkanmu. Saya mendengar saudara-saudara lain mengatakan bahwa para penatua memberi perhatian khusus pada kepulangan Anda, dan terlebih lagi sangat marah. Master Sekte menyuruhku memberitahumu untuk berhati-hati dalam segala hal. Anda dapat menolak tantangan orang lain bila perlu." Bisakah dia benar-benar menolak? Jika dia melakukannya, mungkin dia benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun untuk sekte tersebut. Tang San diam-diam menghela nafas. "Terima kasih banyak, kakak." Tang Long tidak pergi bahkan setelah sarapan selesai, selama menunggu sampai matahari menggantung cukup tinggi untuk memecah kabut, lalu membawa Tang San keluar, langsung ke halaman depan Clear Sky School. Sekolah langit cerah. Halaman depan. Benar-benar berbeda dari ketenangan ketika Tang San tiba kemarin. Saat ini setidaknya 150 orang berkumpul di halaman. Mayoritas berdiri di atas ring, sementara Sekte Master Tang Xiao dan 5 tetua berambut putih berdiri di tengah halaman. Kelima penatua ini semuanya tampaknya berusia setidaknya 80 tahun, tetapi masing-masing memiliki semangat yang hidup, kilau merah di seluruh wajah mereka. Seorang penatua di antara mereka berbicara kepada Tang Xiao tentang sesuatu dengan ekspresi tegas. Tang Long berbicara dengan suara rendah, "Selain orang-orang di luar untuk pengadaan barang dan menangani bisnis, murid sekte yang berhubungan langsung semuanya ada di sini. Kelima orang di tengah adalah 5 tetua generasi pertama sekte. Bahkan Master Sekte harus berurusan dengan mereka. Dalam hal senioritas, mereka semua adalah paman dari Master Sekte." Ditemani oleh Tang Long, Tang San tiba di halaman. Pembakar dupa yang awalnya diperkirakan Tang San akan ada di sini tidak muncul. Tang Yuhua berdiri di belakang Tang Xiao, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Penampilan Tang San dan Tang Long segera menjadi titik fokus semua orang. Pada titik ini, seseorang yang tidak dikenal berteriak, "Sampah keluarga Tang Hao, keluar dari Clear Sky. Anda tidak diterima di sini." Seiring dengan provokasi ini, beberapa pemuda sekte baru segera berteriak balik, dan untuk sesaat halaman menjadi tidak teratur. Mata Tang San sedikit menyipit. Sama seperti Tang Xiao hendak berteriak untuk memesan, tiba-tiba, cahaya putih samar menyebar dari Tang San, langsung menjadi tidak berwarna. Saat ini adalah tengah hari. Puncak gunung tidak diragukan lagi sangat dingin tanpa sinar matahari, tetapi juga merupakan tempat yang paling dekat dengan matahari. Saat sinar matahari memercik, suhunya juga akan jauh lebih tinggi daripada di tanah datar. Sinar matahari yang kejam bahkan akan menyebabkan kulit terbakar. Tapi sekarang, dalam sekejap cahaya putih menyebar dari Tang San, murid Clear Sky School semua merasa seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es. Niat membunuh yang sedingin es menyebar ke setiap sudut halaman depan. Banyak suara yang tidak teratur memekik berhenti tiba-tiba seolah-olah dipotong dengan pisau tajam. Siapa yang mengira bahwa Tang San yang sebelumnya tenang dan puas, tenang dengan anggun, benar-benar dapat melepaskan niat membunuh tirani yang hampir substansial ini. Dengan sapuan tatapannya, Tang San hampir seketika menemukan murid sekte yang bergegas untuk berbicara lebih dulu. Itu adalah seorang pemuda yang kira-kira seusia dengannya. Mengandalkan tekniknya untuk menemukan suara serta kekuatan spiritualnya yang kuat, dia langsung menguncinya. Dan saat ini niat membunuh yang kaya didistribusikan ke udara sekitarnya tiba-tiba mengembun,
berkumpul sepenuhnya pada orang ini. Niat membunuh yang telah berubah menjadi tidak berwarna dari hamburan sekali lagi tampak putih, seperti jembatan yang menghubungkan Tang San dengan pemuda itu. Darah merah samar melintas di mata biru tua Tang San. Saat ini, Tang Yuhua sepertinya mengenali bahwa Tang San yang pertama kali datang ke pavilion bulan. Saat itu pemuda berusia sedikit lebih dari 20 tahun menemukan dirinya di domain Death God kental. Ekspresinya segera berubah sedih. Rasa dingin yang berat meresap langsung ke kulitnya. Di matanya, Tang San tampaknya telah menjadi iblis yang haus darah. Namun, dia juga layak disebut murid Clear Sky School. Meskipun dia masih muda, kultivasinya tidak dangkal. Dengan teriakan keras, cahaya hitam melonjak di tangan kanannya, Clear Sky Hammer sepanjang 1 meter tiba-tiba muncul. 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh dilepaskan. Mengandalkan sikap semangatnya yang luar biasa, dia berhasil dengan susah payah menstabilkan hatinya yang goyah. Ini masih Clear Sky Hammer. Jika dia memiliki roh yang lebih rendah, di bawah serangan gabungan dari domain Dewa Kematian Tang San dan kekuatan spiritual, mungkin dia sudah pingsan. Tang Xiao berteriak, "Tang San, jangan kurang ajar di depan para tetua." Tang San juga tidak berencana untuk benar-benar melakukan apapun. Cahaya putih menghilang, dia sekali lagi menoleh ke Tang Xiao seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun. Membungkuk dan memberi hormat saya kepada Master Sekte, hormat saya kepada para tetua. 5 tetua secara alami juga merasakan niat membunuh tirani yang telah dilepaskan Tang San, dan mereka tidak bisa menjaga wajah mereka agar tidak berubah. Seorang tetua dengan alis putih panjang berkata dengan suara rendah, "Domain Dewa Kematian." Tang San tidak menyembunyikannya, persis. Penatua kurus lainnya tertawa dingin, "Kamu sebenarnya mewarisi bakat bencana Tang Hao, tapi jadi apa? Jika sekte memiliki Tang Hao lain, mungkin kita akan dihancurkan. Kamu, murid generasi ketiga, masih tidak berlutut saat bertemu dengan kami?" Tang San ragu-ragu sejenak, tetapi masih berlutut. Bukan hanya karena mereka adalah tetuanya, tetapi bahkan lebih karena apa yang ayahnya berutang pada sekte. Tang San berharap pengampunan untuk ayahnya, untuk membantu memulihkan kebesaran sekte. "Master Sekte dan tetua, izinkan saya untuk mengenali leluhur dan klan saya." Penatua kurus dengan marah berkata, "Omong kosong, mengingat perilaku dan perbuatan ayahmu, jangan berpikir untuk kembali ke sekte. Anda adalah putra yang lahir darinya dan makhluk buas roh jahat itu, hanya seorang bajingan. Bahkan jika gerbang Clear Sky School disegel, kami tetap tidak akan membiarkan seorang bajingan kembali ke sekte tersebut." Junior ketujuh, perhatikan kesopanan ketika Anda berbicara, ada banyak junior yang menonton. Penatua alis panjang mengerutkan kening, berbicara agak tidak puas. Mendengar kata, "bajingan." Ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi tenang. Masih berlutut, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap sesepuh yang kurus. "Siapa yang kamu bilang bajingan?" Meskipun dia tidak melepaskan domain Dewa Kematian, rasa dingin yang dia keluarkan sekarang bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tang Xiao tidak menghalangi Tang San untuk menanyai tetua kurus itu. Saat ini dia juga sangat marah sehingga wajahnya menjadi abu-abu. "Kamu, bajingan kecil." Penatua kurus hampir tidak menyembunyikan kemarahan dalam ekspresinya, sudah agak gemetar karena gelisah. Jika bukan karena hewan Tang Hao yang melibatkan sekte itu, putra sulungku tidak akan disergap dan dibunuh oleh Spirit Hall saat mendapatkan persediaan untuk sekte tersebut. Cukup. Penatua ketujuh, jika Anda tidak mengendalikan diri, Anda bisa pergi. Penatua beralis panjang jelas memegang posisi paling dihormati di antara 5 tetua. Mendengar tetua kurus itu melontarkan pelecehan tanpa mendengarkan alasan dan tanpa keanggunan sedikit pun, dia juga agak marah. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Tang San tiba-tiba menghadapi tetua kurus, membanting kepalanya ke tanah 3 kali. "Maaf, tetua ketujuh. Saya akan meminta maaf atas nama ayah saya atas kesalahan yang dia buat saat itu. Namun, musuh sejatimu seharusnya adalah Spirit Hall, bukan kami." Saat dia berbicara, ekspresi Tang San tampak sangat tulus, dan 3 pukulan kepalanya juga sangat berat. Saat dia mengangkat kepalanya sekali lagi, sudah ada gumpalan darah di dahinya. Faktanya, dengan daya tahan kulitnya, dia jelas harus sangat kuat untuk merusaknya seperti ini, dan terlebih lagi tanpa menggunakan sedikit pun kekuatan roh untuk melindungi dirinya sendiri. Penatua kurus itu mencibir, "Bisakah itu menebus rasa sakit berkabung anakku? Saya tidak sendirian menderita akibat tindakan Tang Hao, ini adalah seluruh sekte. Jika dia tahu dia salah, dia harus kembali untuk meminta maaf kepada sekte itu sendiri." Tang San berdiri,
Seolah-olah dia belum mendengar kata-kata tetua ketujuh ini, tatapannya yang awalnya tulus tiba-tiba berubah menjadi parah. Meskipun saya percaya masalah sekte tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada ayah saya juga salah, melibatkan sekte tersebut. Oleh karena itu saya menawarkan permintaan maaf kepada Anda. Namun, untuk kata-kata Anda sebelumnya yang mempermalukan ibu saya harus meminta keadilan. Penatua ketujuh, saya menantang Anda, saya tidak akan mengeluh bahkan dalam kematian. Kata-katanya tanpa ragu seperti memotong paku dan mengiris besi. Meskipun penampilannya tampan, temperamennya halus, pada saat ini semua orang di Clear Sky School merasakan udara yang kuat dan gagah berani dari Tang San. Penatua ketujuh yang kurus itu menatap kosong sejenak. Kau ingin menantangku? Tang San mengkonfirmasi, iya. Tolong beritahu saya, penatua ketujuh. Hahaha. Penatua ketujuh tertawa terbahak-bahak, fluktuasi kekuatan roh yang memancar bersama dengan tawa liar yang tampaknya membuat seluruh Clear Sky School bergetar. Seorang junior sepertimu masih membuat tantangan bagiku. Jika itu Tang Hao mungkin cocok. Di samping, Tang Yuhua diam-diam mengutuk dalam hatinya. Jika saudara kedua ada di sini, apakah Anda berani menerimanya? Tetapi dia melihat bahwa Tang Xiao di sebelahnya tidak pernah berbicara, membiarkan Tang San menangani dirinya sendiri, dan tentu saja juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa itu bukan karena kakak laki-lakinya sebagai master sekte tidak dapat bersaing dengan para tetua, melainkan kesempatan yang diberikan Tang Xiao kepada Tang San, dan juga kesempatan untuk menguji kemampuan Tang San. Tang San diam-diam memperhatikan tetua ketujuh, dengan tenang berkata, apakah kamu tidak berani? Hanya 3 kata ini yang seperti tamparan di wajah tetua ketujuh, tawanya tiba-tiba berhenti. Sebagai salah satu dari 5 tetua Clear Sky School, tetua ketujuh ini memiliki posisi yang sangat tinggi di sekte tersebut. Bahkan jika Tang Xiao akan membiarkannya, sekarang diprovokasi oleh junior beberapa generasi lebih muda, bagaimana dia bisa bertahan? Tepat ketika tetua ketujuh hendak berbicara, tetua beralis panjang dengan acuh tak acuh berkata, anak-anak muda mungkin bangga sampai ke tulang, tetapi mereka tidak boleh sombong. Anda belum pernah kembali ke sekte, dan saat ini Anda masih bukan bagian dari sekte, jadi saya tidak akan menghukum Anda sesuai dengan aturan sekte. Namun, sekte tidak akan melupakan Anda yang memandang rendah kami. Di mana Tang Hu? Paman kedua. Seorang pria tegap berusia sekitar 40-an berjalan keluar dari kerumunan. Saat dia berjalan melewati kerumunan, murid-murid generasi ketiga secara otomatis menyingkir. Posisinya di sekte itu jelas. Penatua alis panjang dengan acuh tak acuh berkata, kamu bertukar petunjuk dengannya. Meskipun Clear Sky School telah kembali hidup dalam pengasingan, kami tetap tidak akan terprovokasi oleh siapapun. Jelas, dia tidak pernah mengenali Tang San sebagai anggota sekolah langit cerah. Sebuah suara kecil mencapai telinga Tang San, kekuatan Tang Hu ini tidak kalah dengan milikku, kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 64, hati-hati. Suara itu milik Tang Long. Kepala generasi ketiga yang tampaknya tidak sopan ini memiliki pikiran yang sangat teliti. Tang San yang agak mengejutkan adalah bahwa sesepuh alis yang panjang tiba-tiba melihat ke arah Tang Long. Sepertinya dia juga mendengar apa yang dikatakan Tang Long dengan suaranya yang dikompresi menjadi string. Tang San menatap sesepuh beralis panjang. Penatua, jika saya menang, apakah saya memenuhi syarat untuk menantang penatua ketujuh? Penatua alis yang panjang meliriknya, matanya tenang seperti lautan luas, tetua ini tidak mengungkapkan sedikit pun auranya di permukaan. Tetapi Tang San tampaknya merasakan bahwa dia bahkan lebih berbahaya daripada pamannya Tang Xiao. Kamu akan. Penatua ketujuh mendengus dengan jijik, Tang Hu. Jika Anda kalah, saya akan memasukkan Anda ke dalam pelatihan tertutup selama 1 tahun. Tang Hu tidak mengatakan apa-apa. Kebalikan dari keliaran Tang Long, elit generasi ketiga Clear Sky School ini tampak sangat dingin. Wajahnya setingkat air, seluruh pribadinya sangat tenang. Dibangun tinggi tetapi tidak tebal, dan tanpa menunjukkan fluktuasi suasana hati dari kata-kata kedua tetua. Tang San tahu bahwa lawan yang akan dia hadapi tidak mudah ditangani. Murid paling menonjol dari apa yang pernah menjadi sekte nomor 1 di dunia, bagaimana dia bisa dengan mudah ditangani? Tang Hu, sistem serangan kekuatan peringkat 64 bertarung dengan Kaisar Roh. Silahkan. Membuat isyarat mengundang ke Tang San, Tang Hu adalah model etiket. Tang San, sistem kontrol peringkat 59 bertarung dengan Raja Roh. Silahkan. Gerakan Tang San anggun dan alami, seolah selaras dengan dunia. Tang Yuhua ke samping tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Ini semua adalah hasil dari pengajarannya. Ketika mereka mendengar Tang San mengungkapkan tingkat kekuatan rohnya,
Semua murid sekolah langit cerah mau tidak mau menjadi gempar. Tang San tampak jauh lebih muda dari Tang Hu. Bahkan Tang Long berusia 30 saat menembus peringkat ke-60. Tunggu sebentar, nak, berapa umurmu tahun ini? Penatua ketujuh yang sebelumnya berteriak-teriak tiba-tiba bertanya. Tang San menoleh untuk menatapnya. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tetua ketujuh ini, ketika dia memikirkan rasa sakitnya karena berduka atas putranya, dia masih bisa memahami suasana hatinya, baru berumur 20. Lingkungan menjadi tenang. Otot-otot wajah Tang Hu yang berdiri di seberang Tang San sedikit berkedut. Sebelum Tang San tiba di sekte, meskipun Tang Yuhua tidak sederhana dalam membual tentang dia, itu masih hanya terbatas pada Tang Xiao serta Tang Panjang dan beberapa murid bawahan generasi ketiga terdekatnya. Para tetua dan murid generasi ketiga lainnya secara alami tidak tahu keadaannya. Apa yang diinginkan Tang Xiao adalah agar Tang San mengejutkan semua orang hari ini. Baru menginjak usia 20. Beberapa kata ini saja secara bersamaan menggerakkan 5 tetua. Kelimanya saling memandang, dalam hati semuanya membuat penilaian. Awalnya, Tang Hao sudah menjadi jenius yang sulit ditemukan dalam 100 tahun di Clear Sky School. Putranya ini tampaknya bahkan lebih menonjol daripada saat itu. 20 tahun dan peringkat 59. Lebih lanjut menambahkan domain Death God, dia benar-benar memiliki modal untuk menjadi sombong. Penatua dengan alis panjang melambaikan tangan, berkata, mulai. Tingkat kekuatan roh memang penting, tetapi itu tidak berarti segalanya. Untuk tidak mengatakan bahwa Tang Hu masih satu tingkat lebih tinggi dari Tang San, satu cincin roh lagi. Semakin tinggi level Master Roh, semakin besar perbedaan kekuatan dari satu cincin roh. Selain itu, semangat Tang Hu adalah semangat alat kelas atas yang luar biasa dari Clear Sky School, Clear Sky Hammer. Dia tidak percaya bahwa Tang San dapat membuat perbedaan antara dia dan Tang Hu dengan domain Dewa Kematian. Cahaya hitam berkilau, dan aura Tang Hu tiba-tiba menjadi suram. Di dalam sinar cahaya hitam yang kaya, Clear Sky Hammer hitam dengan gagang sepanjang 3 meter dan kepala seukuran ember muncul di dalam cahaya hitam pekat di tangan kanannya. 2 kuning, 2 ungu, 2 hitam, 6 cincin roh muncul tersusun rapi di atas Clear Sky Hammer. Dengan munculnya Clear Sky Hammer, sikap Tang Hu segera berubah. Dibandingkan dengan rasa dingin sebelumnya, saat ini dia seperti granit padat, menjulang di sana tanpa celah sedikit pun. Ini masih pertama kalinya Tang San menghadapi lawan dengan Clear Sky Hammer. Tidak berani sedikit pun ceroboh, dia melepaskan kaisar perak biru miliknya sendiri. Untaian kaisar perak biru yang berkilau dan tembus pandang muncul entah dari mana di tangan kanan Tang San seperti cambuk. Di bawah sinar matahari yang intens, garis emas di dalam kaisar perak biru terlihat jelas. Tunggu sebentar, rohnya bukan Clear Sky Hammer, siapa yang membiarkannya masuk ke sekte? Murid mana yang bertugas kemarin? Tetua ketujuh berteriak keras, sekali lagi menyela kontes Tang San dan Tang Hu. Tanpa menunggu para murid yang bertugas muncul, Tang Yuhua yang berdiri di samping sudah dengan acuh tak acuh berkata, Penatua ketujuh, jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang konsep dunia Spirit Master tentang roh kembar? Murid Clear Sky School masih bagus. Sejauh yang mereka tahu, Clear Sky Hammer adalah roh terbaik di dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tetapi ekspresi dari beberapa murid generasi ketiga yang lebih tua serta para tetua berubah, bahkan lebih terkejut daripada ketika mereka mendengar Tang San berada di peringkat 59 di 20 sebelumnya. Jika kultivasi bisa dikatakan dibesarkan melalui kerja keras dan keberuntungan, maka roh kembar adalah hadiah yang diberkati. Penatua beralis panjang itu menatap tajam ke arah Tang Yuhua, kamu mengatakan bahwa dia sama dengan paus tertinggi aula roh saat ini, Bibi Dong, memiliki roh kembar? Tang Yuhua mengangguk, Tang San mewarisi Clear Sky Hammer ayahnya dan kaisar perak biru ibunya. San kecil, biarkan mereka melihat palumu. Kaisar perak biru yang berkilau diam-diam mundur, Tang San bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan cincin rohnya. Membentangkan tangan kirinya, Clear Sky Hammer panjang Ci diam-diam tergeletak di tangannya. Mengencangkan cengkeramannya, cahaya hitam melonjak di sekitar Clear Sky Hammer. Semua orang yang hadir adalah hubungan langsung Clear Sky School, dan secara alami menyadari bahwa ini memang Clear Sky Hammer. Lanjutkan dengan kontes. Penatua beralis panjang itu melambaikan tangannya, tetapi matanya sudah menunjukkan ekspresi yang agak merenung. Clear Sky Hammer kembali diganti dengan Blue Silver Emperor. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, 5 cincin roh berputar, diam-diam dan berirama berputar di sekitar Tang San. Hati-hati. Saat kata-kata Tang San jatuh, cincin roh keempatnya sudah cerah.
Tanpa peringatan apapun, 16 helai kaisar perak biru yang berkilauan-berkilauan melonjak dari sekitar Tang Hu, langsung mengeras. Kemampuan roh keempat kaisar perak biru, penjara perak biru. Dibandingkan sebelumnya, penjara perak biru Tang San tidak hanya memiliki waktu persiapan, tetapi setiap helai kaisar perak biru juga lebih tebal. Begitu sangkar terbentuk, duri yang tak terhitung mulai tumbuh dari kaisar perak biru, menusuk langsung ke arah Tang Hu. Hei, Tang Hu mengaum pelan, tangan kanannya mengayunkan Clear Sky Hammer secara horizontal, sudah menghantam penjara perak biru. Dengan suara ledakan, duri yang menusuknya dari depan dihancurkan. Namun, Tang Hu yang mengejutkan adalah penjara perak biru yang solid bahkan tidak bergerak. Faktanya, Clear Sky Hammer miliknya memiliki berat lebih dari 1000 jin, 1. Dan selanjutnya menambahkan kekuatan rohnya, serangan ini lebih dari 2000 jin. Dia juga menggunakan kemampuan roh pertamanya untuk memperkuat Clear Sky Hammer. Namun, penjara perak biru itu sangat tahan lama, dan terlebih lagi sangat fleksibel. Meskipun durinya hancur, dia tidak bisa keluar dari kandang. Kebangkitan kedua Blue Silver Grass menjadi Blue Silver Emperor telah mengembangkannya secara keseluruhan. Penjara perak biru di sini adalah kekuatan yang benar-benar dapat ditampilkan oleh Kaisar Perak Biru. Sebagai kemampuan cincin roh 10.000 tahun, dan juga satu-satunya Kaisar Perak Biru di dunia, bagaimana bisa begitu mudah dipatahkan? Lingkaran cahaya biru diam-diam menyebar dari kaki Tang San, kecemerlangan segera meliputi seluruh halaman depan. Semua orang di Clear Sky School hanya merasakan suasana yang penuh vitalitas. Namun, apa yang dirasakan Tang Hu benar-benar berbeda. Penjara perak biru di depannya tiba-tiba melepaskan kemegahan emas, garis emas yang tertahan di dalam rumput perak biru langsung tumbuh lebih besar. Serangan kemampuan roh ketiganya yang baru saja berkumpul tiba-tiba pulih sekali lagi. Tang San sekarang sudah mengangkat kedua tangannya, membidik ke arah Tang Hu. Hanya menahan lawan jelas tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Kekuatan Tang Hu sangat kuat, dan dia tidak bisa terluka hanya dengan duri yang tumbuh dari Blue Silver Grass. Bahkan dengan dorongan dari Blue Silver Domain. Mulai dari bahu kanannya, helai demi helai rumput perak biru melingkari lengan Tang San. Setiap helai kaisar perak biru hanya seukuran ibu jari. Dengan cepat membungkus gulungan, mereka telah sepenuhnya menutupi lengan Tang San hanya dalam sekejap mata. Dan cincin roh kelima di atas Tang San, cincin roh kelima yang diringkas oleh Raja Perak Biru, berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Kemampuan roh kelima yang tidak pernah digunakan, akhirnya akan muncul. Seiring dengan gemerlapnya cincin roh hitam itu, domain perak biru yang dirilis Tang San juga tiba-tiba tumbuh lebih kuat, cincin cahaya biru melonjak di sekujur tubuhnya, dan kaisar perak biru yang membungkus lengannya juga langsung berubah menjadi emas. Penatua kedua yang beralis panjang tidak bisa menahan teriakan rendah, domain bawaan, variasi roh. Sekarang, wajahnya akhirnya menjadi serius, tatapannya saat dia melihat lagi ke Tang San sudah agak berbeda. Apakah itu benar-benar variasi roh? Tidak. Bagaimanapun itu adalah semacam cara khusus bagi Kaisar Perak Biru untuk bermanifestasi. Tepatnya, ini juga Kaisar Perak Biru yang sebenarnya. Kemampuan roh kelima Tang San benar-benar kental dari rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu juga ketika dia membangkitkan potensi sebenarnya dari Kaisar Perak Biru. Akibatnya, kemampuan roh kelima ini tidak diragukan lagi cocok dengan domain perak biru miliknya. Ketika keduanya menyatu, mereka akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tidak sesederhana kemampuan roh 10.000 tahun yang umum. Ini menunjukkan bagaimana Tang San sekarang menghangatkan kemampuan roh terlebih dahulu. Selain kemampuan roh kelima ini, kemampuan rohnya yang lain pada dasarnya semua dapat digunakan secara instan. Kaisar Perak Biru melingkari lengannya yang seluruhnya emas. Cahaya keemasan menyebar, dan ekspresi Tang San menjadi sangat serius. Orang luar tidak merasakan perasaan yang dibawa Kaisar Perak Biru emas ini, tetapi sebagai orang yang terlibat, Tang Hu dengan jelas merasakan ancaman yang menakutkan ini. Terperangkap di dalam penjara perak biru, Tang Hu menemukan bahwa tekanan yang berasal dari Tang San di seberangnya benar-benar membuatnya tidak bisa bernapas. Seolah-olah bahkan dadanya sudah mulai runtuh di bawah tekanan. Terutama energi tajam tombak di ujung cahaya keemasan itu semakin terasa seolah-olah bisa menembus segalanya. Bahkan Clear Sky Hammer tidak dapat sepenuhnya memblokir ancaman yang diberikan cahaya keemasan kepadanya. Dia mengerti bahwa jika kemampuan roh ini dilepaskan, itu pasti akan menghancurkan bumi dan mengguncang surga. Meskipun dia tidak tahu bahwa roh Tang San adalah Kaisar Perak Biru, saat ini dia masih bisa menilai bahwa ini adalah roh super yang tidak kalah dengan Clear Sky Hammer. Tang Hu bagaimanapun juga adalah bakat luar biasa di antara murid generasi ketiga Clear Sky School.
Saat ini dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari bahaya tanpa kekuatan penuhnya. Cincin roh kelimanya akhirnya menjadi cerah. Clear Sky Hammer di tangannya tiba-tiba memancarkan kemegahan hitam. Garis demi garis pola ungu tua menyebar di palu, aura tirani yang tak tertandingi bahkan membuat matanya ungu. Bahkan dengan Clear Sky Hammer yang sama, membunuh binatang roh yang berbeda untuk cincin roh akan menghasilkan roh dengan kemampuan yang berbeda. Saat ini, pola pada Clear Sky Hammer Tanghu membawa sedikit getaran. Hanya dengan melihatnya memutar pinggang dan meluruskan punggungnya, Clear Sky Hammer di tangannya tampak hidup. Berputar ringan di area kecil, tiba-tiba, lapisan cahaya hitam tebal menyebar dengan dia di tengahnya. Saat ini, Tanghu tampaknya menjadi satu dengan Clear Sky Hammer, tanpa ada yang memisahkan mereka. Dengan dorongan dari domain perak biru, tidak hanya setiap helai dari penjara perak biru menjadi emas, tetapi mereka juga diikat dan terjalin, sangat tebal dan padat, dicapai oleh domain bawaan Kaisar Perak Biru. Efek Blue Silver Domain menghasilkan yang terbaik dari Blue Silver Emperor. Ini adalah keuntungan terbesar dari semangat unik ini. Jika hanya mempertimbangkan Kaisar Perak Biru, mungkin kualitasnya masih jauh dari Clear Sky Hammer. Tetapi Kaisar Perak Biru dengan domain perak biru, dalam beberapa kondisi tertentu, bahkan bisa lebih kuat daripada palu langit cerah. Hong. Tanpa menahan diri, suara ledakan tiba-tiba muncul di penjara perak biru. Kekuatan ledakan yang luar biasa membuat cahaya berwarna emas dan hitam membumbung ke langit. Tanghu mendengus teredam di sisinya, dan Tang San, yang memadatkan kekuatan roh, sedikit bergoyang, kulitnya agak pucat. Mencicipi tirani Clear Sky Hammer untuk pertama kalinya, Tang San juga diam-diam diliputi keterkejutan. Jika dia tidak memutuskan hubungannya dengan penjara perak biru tepat pada waktunya, ledakan kekuatan roh dari tabrakan dua roh saja sudah cukup untuk melukainya. Tanghu mendengus karena menderita serangan balik dari tabrakan, tetapi sekarang dia sudah melayang ke udara, kemampuan roh kelima, Man and Hammer Union, bahkan lebih naik ke puncaknya pada saat yang sama saat membelah penjara perak biru. Di udara, dia berputar seperti harimau ganas ungu. Clear Sky Hammer di tangannya berayun seperti kilat. Itu adalah keterampilan rahasia sekolah langit cerah, metode palu angin pemisah gangguan. Cara terbaik untuk menghentikan metode palu angin pemisah gangguan adalah dengan tidak pernah membiarkannya menggunakannya. Kedua lengan Tang San diangkat secara bersamaan. Lengan kirinya tentu saja tidak berguna untuk melepaskan kemampuan roh kelimanya, tetapi sedang menunggu saat ini. Dia awalnya tidak pernah mempercayai kemampuan roh keempat penjara perak biru untuk sepenuhnya menjebak Tanghu. Bahkan jika kemampuan roh keempatnya ini juga adalah tingkat 10.000 tahun, Tanghu bagaimanapun juga adalah murid sekolah langit cerah dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berada di atasnya dalam kekuatan roh dan kemampuan roh. Cahaya biru keluar dari tangan kirinya. Setelah cahaya biru meninggalkan telapak tangannya, dengan cepat berubah menjadi hijau berkilau dan tembus cahaya, berkilauan bergantian biru dan hijau. Itu terbang langsung ke Tanghu menggunakan metode pemisah angin pemisah gangguan. Fluktuasi kekuatan rohnya yang kejam bahkan memungkinkannya untuk sementara melayang di udara. Di udara, Tanghu tidak bisa menahan cibiran dalam hati. Diam-diam berpikir, kamu benar-benar belum tumbuh di sekte, bahkan tidak tahu tentang metode palu angin pemisah gangguan. Menggunakan kemampuan roh frontal semacam ini untuk melawanku saat ini, jangan bilang itu bisa menembus kekuatan roh luar biasa yang dilepaskan oleh metode pemisah angin pemisah gangguanku. Jika saya dapat menyelesaikan lebih dari setengah metode palu saya, itu akan menjadi momen kekalahan Anda. Kesempatan untuk membuat tampilan seperti ini di depan para tetua jarang terjadi, saat ini jelas merupakan peluang bagus. Sayangnya, dia tidak tahu betapa sulitnya Tang San bekerja pada metode pemisah angin pemisah gangguan. Sebagai murid sekte yang paling menonjol, bagaimana mungkin Tang Hao tidak mengetahui pentingnya metode pemisah angin hammer untuk Clear Sky Hammer? Di bawah arahan Tang Hao, metode palu angin pemisah gangguan Tang San tidak lebih buruk dari murid rekannya. Sebagai Master Spirit System Control, karakteristik terbesarnya adalah kontrol. Sekarang, Tang San tidak lagi hanya mengendalikan kemampuan rohnya sendiri, dia bahkan mengendalikan kemampuan roh lawan-lawannya. Termasuk Tang Hu menggunakan kemampuan roh kelima untuk membuka penjara perak biru, serta metode palu angin pemisah gangguan yang dia gunakan sekarang, semuanya maju secara praktis sesuai dengan skrip yang dibuat Tang San. Kilatan cahaya biru. Sepenuhnya menggunakan metode palu angin pemisah gangguan, Tang Hu tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menegang. Segera setelah itu, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, terutama lengannya yang sakit seolah-olah terkoyak. Kemampuan roh kedua Kaisar Perak Biru, Parasite, diluncurkan. Seiring dengan pelepasan penjara perak biru,
Kemampuan roh kedua Tangshan, Parasite, telah berpengaruh pada tubuh Tang Hu. Parasite sendiri hanyalah versi yang diperkuat dari kemampuan roh pertama, Binding, dan kemampuan Binding tidak lebih kuat dari kemampuan roh pertama, tetapi kemenangannya terletak pada ketibaannya. Di bawah kendali Tangshan, selama tubuh lawan diunggulkan dengan benih rumput perak biru, parasit dapat diluncurkan kapan saja. Tang Hu yang langsung terikat oleh Blue Silver Grass pada dasarnya tidak mengharapkan Tangshan untuk menggunakan kemampuan semacam ini, dan kedua lengannya masih mengayunkan Clear Sky Hammer dalam metode Disorder Splitting Wind Hammer. Tubuhnya tiba-tiba terikat, tetapi didikte oleh inersia, dia masih bergerak dengan paksa. Blue Silver Grass yang ramping namun sangat ulet segera memotong kulitnya. Ini adalah sumber rasa sakit. Tang Hu bereaksi sangat cepat, dengan cepat berputar di udara, kekuatan yang tersimpan dari metode palu angin pemisah gangguan berubah menjadi torsi untuk tubuhnya. Jika tidak, Kaisar Perak Biru yang mengikat tubuhnya mungkin akan hancur, tetapi tubuhnya juga akan tercabik-cabik oleh kekuatan yang dilepaskan. Perasaan menyalahgunakan kekuatan membuat Tang Hu tidak dapat menahan untuk tidak menyemburkan seteguk darah, dengan susah payah melarutkan kekuatan yang sebelumnya terkumpul dari metode pemisah angin pemisah gangguannya. Tapi kedua tangannya sudah berlumuran darah, beberapa lusin luka dipotong terbuka oleh Kaisar Perak Biru. Meskipun duri terbuka Kaisar Perak Biru tidak bisa menembus ketangguhan kulitnya dengan mudah, kekuatan metode palu angin pemisah gangguan benar-benar terlalu besar. Meskipun gesekan keras meninggalkan Blue Silver Emperor Binding di ambang kehancuran, itu juga menembus kulitnya. Racun neurologis menyerang, membuat Tang Hu tidak bisa menahan seluruh tubuhnya dari kejang. Parasite adalah kemampuan roh yang biasa-biasa saja, tetapi kemampuan roh ini masih merupakan musuh dari keterampilan rahasia yang dibuat oleh Sekolah Langit Cerah, metode palu angin pemisah gangguan. Hong, Kaisar Perak Biru hancur sekali lagi. Kemampuan roh kelima Tang Hu, Man and Hammer Union, telah menghilang karena gangguan, tetapi sekarang dia juga tergerak oleh kemarahan yang sebenarnya. Dia awalnya tidak ingin menggunakan kemampuan roh keenamnya. Bagaimanapun juga, Tangshan hanya memiliki 5 cincin roh, jadi jika dia menggunakan kemampuan roh keenam untuk menang, bagaimana dia bisa meninggalkan kesan mendalam pada para tetua? Tapi terus-menerus digagalkan. Selalu ditekan oleh Tangshan, Tang Hu akhirnya tidak bisa menahan diri. Cincin roh keenam hitam memancarkan kemegahan, garis-garis cahaya di Clear Sky Hammer di tangannya muncul lagi. Hanya saja kali ini polanya sudah menjadi keperakan yang menusuk, dengan cahaya perak yang tersisa. Tapi sebelum kemampuan roh keenam dari Clear Sky Hammer di tangannya sempat muncul, bola cahaya berwarna biru dan hijau terbang yang biasa-biasa saja dari sebelumnya sudah ada di depannya. Itu tidak mengeluarkan suara, tetapi masih menyebar seperti kilatan petir. Jaring laba-laba hijau biru berdiameter lebih dari 10 meter, tertutup cairan lengket dan biru transparan berkilau, tiba-tiba berkumpul. Ini adalah saat ketika Tang Hu baru saja membuang parasit Kaisar Perak Biru, tubuhnya jatuh, celahnya sementara dia bersiap untuk menggerakkan kemampuan roh keenam. Seperti yang direncanakan Tang Hu, jika metode palu angin pemisah gangguannya terus berlanjut, mengandalkan kekuatan roh yang hebat dari metode palu angin pemisah gangguan, pengekangan jaring laba-laba ini praktis bahkan tidak bisa mendekatinya. Namun, waktu Tangshan sempurna, menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, hanya membiarkan kemampuan roh ketiganya secara akurat berpengaruh pada Tang Hu.